Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah Bu. Kita memulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua murid. Baik Ibu. Makanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba cek teman kalian apakah sudah lengkap. Sudah Bu. Oke, sudah lengkap ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kalian masih ingat gak sih materi pembelajaran yang telah dipelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih Bu. Silahkan tulis tentang apa? Tentang fluida statis. Lalu apa yang kamu ingat mengenai materi fluida statis? Fluida statis adalah zat alir yang berada dalam kondisi diam atau tidak bergerak Bu. Oke, bagus ya, Sulis. Nah, untuk melanjutkan materi minggu lalu, sekarang kita akan membahas materi mengenai salah satu hukum dasar dalam fluida statis, yaitu salah satunya hukum Archimedes. Nah, dengan adanya pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu untuk merinci hukum Archimedes dengan baik melalui diskusi antar sesama kelompok. Kemudian melalui menggali informasi, siswa diharapkan mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan, siswa juga diharapkan mampu untuk menyimpulkan konsep hukum Archimedes dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan ya, sesuai dengan minggu lalu. Silahkan duduknya per kelompok. Baik Ibu. Sudah? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan salah satu fenomena yang berkaitan dengan hukum Archimedes melalui video YouTube yang akan Ibu tampilkan. Tolong diperhatikan dengan teliti ya. Dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga fisika sederhana berdasarkan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan tersebut. Baiklah, di sini sudah ada 3 gelas. Gelas yang pertama dimasukkan air biasa, gelas yang kedua dimasukkan air biasa lalu ditambahkan 2 sendok larutan garam, sedangkan gelas yang ketiga dimasukkan air biasa lalu ditambahkan 4 sendok garam. Lalu di masing-masing gelas dicelupkan telur. Baiklah, Yang telah tadi kita tonton, apakah ada yang membuat kalian penasaran? Ada Bu. Silahkan Erli. Nah, dalam video tersebut saya ingin bertanya mengapa dalam air tawar itu telur menjadi tenggelam, sedangkan dalam air garam telur bisa menjadi terapung atau melayang. Nah, untuk menjawab pertanyaan Erli, sekarang Ibu akan membagikan terlebih dahulu bahan ajar e-modul. Nah, Ibu akan mengirimkannya kepada KM dan KM mohon untuk disebarkan ke grup kelasnya ya. Baik Bu. Nah, sudah ada? Sudah Bu. Silahkan pelajari terlebih dahulu dari bahan ajar e-modul, kemudian catat apa yang perlu dirasa penting, apa yang dirasa penting ya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Erli, kita akan membuktikannya melalui percobaan yang sesuai dengan video yang telah kalian tonton. Nah, Ibu akan memberikan LKPD untuk setiap kelompoknya. Silahkan untuk diambil oleh ketua kelompok. Silahkan ikuti petunjuk yang sudah ada di LKPD. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan langsung pada Ibu ya. Silahkan untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk membawa alat dan bahan yang ada di meja Ibu.
telur ke air tawar. Terus yang kedua, masukkan telur lagi ke santan telur. Terus setelah itu masukkan garam. Selanjutnya masukin air garam lagi. Pelan-pelan ya diaduk. Jangan lupa untuk dicatat dari LKPD-nya. Apa ini selanjutnya masukkan lagi telur ke gelas yang ketiga. Selanjutnya masukin garam. Sambil digiling. Bagi yang sudah melakukan percobaan silakan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD ya. Baik, Ibu. Siapa ini? Bagaimana keadaan telur itu ketika pada tersebut? Telur akan melayang, telur akan berada di bawah masukkan ke dalam air. Dan garam. Telur kecil, bukan kecil telur, dan juga akan menyusut apabila dicampurkan dengan garamnya. Cair akan bisa dari disebabkan oleh apa ya, perbedaan kadar garam yang terlarut dalam air tawar tersebut. Apa fungsi dari garam yang dilakukan dalam air pada percobaan yang dilakukan? Anak-anak apakah sudah selesai mengerjakan Sudah, Ibu. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari percobaan dan analisis yang telah didiskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan kelompok Dwi, siapa yang akan melakukan presentasi? Lucy, Bu. Silakan Lucy, sambil berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil percobaan tentang hukum Archimedes ini berdasarkan analisis yang telah kita buat. Pada analisis pertanyaan pertama, bagaimana keadaan telur untuk ketiga wadah tersebut? Telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara ketiga wadah tertentu? Jawabannya yaitu disebabkan oleh perbedaan kadar garam yang terlarut dalam air tawar tersebut.
Kemudian pertanyaan ketiga, apa fungsi dari garam yang dilarutkan dalam air pada percobaan yang sudah dilakukan? Garam ini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lucy, silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada setiap masing-masing perwakilan dari kelompok. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari hasil percobaan. Apakah kalian ada yang ingin mencoba untuk menyimpulkan? Saya Bu, Silahkan Lucy. nah jadi semakin banyak garam yang larut dalam air, maka benda tersebut akan mengapung. Sedangkan jika menggunakan air tawar atau tanpa garam, benda itu akan tenggelam. Oke, baik. Terima kasih ya Lucy. Sekarang Ibu akan mencoba menambahkan dari apa yang telah kalian presentasikan. Nah, mengenai hukum Archimedes, pertama, bunyi dari hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pertama yaitu keadaan benda yang tenggelam. Nah, keadaan benda yang tenggelam ini dalam fluida syaratnya yaitu jika gaya tekan ke atasnya tidak mampu menahan gaya beratnya. Akibatnya seperti percobaan yang telah dilakukan terlihat bahwa gaya ke atas yaitu FA-nya yaitu gaya ke atasnya ke atas ke vertikal, kemudian lebih kecil dari gaya bendanya. Nah, gaya bendanya ke bawah sehingga menyebabkan telur yang ada di dalam air tawar ini menjadi tenggelam. Kemudian untuk fluida yang melayang, syaratnya itu gaya tekan ke atasnya harus sama dengan bendanya, berat bendanya. Nah, keadaan ini karena massa jenis dari air dan massa jenis dari benda itu memiliki nilai yang sama. Kemudian keadaan benda dalam hukum Archimedes yang ketiga yaitu terapung, di mana gaya apungnya lebih besar dari berat benda. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai hukum Archimedes yang merupakan salah satu dasar dalam fluida statis. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian silakan pelajari mengenai teori hukum Pascal, yaitu sama salah satu bagian dari hukum dasar mengenai fluida statis. Untuk pertemuan berikutnya kalian silahkan pelajari mengenai hukum Pascal dan ada PR mengenai contoh-contoh soal. Kalian pelajari dan ada beberapa tugas yang mesti dikerjakan di dalam LKPD yang telah diberikan. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.